Hai, kembali lagi di Ipus Channel bersama saya, Banin, yang kali ini akan menjawab pertanyaan salah seorang pembaca tentang platform mana sih yang paling menguntungkan. Sebenarnya pertanyaan ini cukup sering dilontarkan atau ditanyakan, entah itu lewat DM IG, WhatsApp, dan juga kolom komentar di channel YouTube Ipus Channel ini. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan sisi-sisi positif dari beberapa platform menulis novel online sekaligus juga dengan sisi-sisi negatifnya. Jadi kalian gak hanya tahu soal sisi positifnya tapi juga sisi negatifnya, sehingga kalian nanti bisa memilih atau menentukan di platform mana kalian akan menayangkan tulisan kalian. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum melakukan subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui info-info terupdate dari channel ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang sisi positif dan negatif, kelemahan dan kelebihan dari masing-masing platform menulis novel online. Yang pertama, yaitu yang akan saya bahas adalah Mangatun atau Noveltun. Mangatun atau Noveltun ini memiliki kelebihan di mana jumlah penggunanya itu mencapai jutaan atau bahkan mungkin puluhan juta. Karena di video sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada kalian bahwa Mangatun ini di-download oleh lebih dari 10 juta pengguna, sementara Noveltun itu di-download oleh sekitar lebih dari 5 juta pengguna. Itu artinya kolam pembaca di platform Mangatun itu sangat luas, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu keuntungan di platform Mangatun, dimana kalian akan sangat mudah mendapatkan banyak pembaca karena memang pengguna Mangatun itu sangat banyak daripada beberapa platform menulis novel online yang lain. Kemudian manfaat atau keuntungan yang berikutnya adalah Mangatun itu adalah platform yang membayar atau menggaji penulisnya. Nah, jadi kalau kalian ingin menulis sekaligus juga berpenghasilan, kalian bisa mendownload Mangatun, karena selain kalian bisa mendapatkan banyak pembaca, kalian juga bisa berpenghasilan di sana. Terus, kekurangan dari platform ini apa? Nah, kita lanjut ke platform berikutnya, yaitu platform KBM. KBM ini di-download oleh sekitar 100.000 pembaca. Meskipun jauh lebih kecil daripada platform Mangatun, tapi fakta membuktikan bahwa beberapa penulis atau banyak juga penulis yang ada di KBM ini bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta setiap bulan, lebih dari 20 juta setiap bulannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di KBM ini menerapkan sistem buka koin. Jadi karya-karya yang ada di KBM ini bisa dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan lewat sistem buka koin. Nah, keuntungannya adalah kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sistem buka koin ini. Semakin banyak orang yang membuka chapter kalian, semakin kalian juga memiliki banyak penghasilan. Jadi ini kan lebih jelas ya. Pengaturan sistem rewardnya didasarkan pada seberapa banyak pengguna yang membuka chapter kalian. Terus kemudian keunggulan yang kedua selain itu adalah di KBM itu karya kalian tidak diikat kontrak, sehingga kalian juga bisa memasukkan karya tersebut ke platform-platform lain yang juga tidak mengikat kontrak, seperti cuitan, karya karsa, atau mungkin kalian masukkan ke dalam kanal YouTube seperti itu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan akses monetisasi karya, kalian itu tidak perlu mengajukan persyaratan macam-macam. Kalian cukup menulis lebih dari 8 bab, maka mulai saat itu juga kalian langsung bisa mengajukan monetisasi karya. Jadi nggak ada sistem kurasi naskah atau sistem menunggu keputusan editor dan lain-lain. Dalam artian otomatis karya kalian akan langsung bisa dimonetisasi atau bisa mendapatkan penghasilan setelah kalian menulis lebih dari 8 episode. Itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian kekurangan untuk menulis di KBM ini adalah
jika kalian merupakan penulis pemula dan belum memiliki basis pembaca, maka ada kemungkinan kalian akan sangat sulit sekali mendapatkan pembaca, karena yang pertama, pengguna KBM ini masih cukup sedikit dibanding dengan Mengatun yang berpuluh-puluh juta, sementara KBM ini sekitar 100 ribuan. Itu kelebihan pertama, kalian kemungkinan tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pembaca. Terus kekurangan yang kedua adalah harga buka chapter di KBM itu cukup tinggi, yaitu kisaran di angka 1.500 untuk satu episodenya. Jadi seorang pembaca itu harus mengeluarkan koin atau uang setara senilai Rp1.500 untuk membuka satu episode cerita. Nah, untuk beberapa orang hal ini mungkin memberatkan, sehingga ada kemungkinan karya kalian tidak begitu dibaca karena terkendala dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Berbeda lagi jika kalian merupakan seorang penulis yang terkenal, di mana harga 1.500 itu mungkin bukan apa-apa karena kalian memiliki basis fans yang banyak. Tetapi ketika kalian merupakan seorang pemula, ada kalanya hal ini menjadi penghalang sehingga cerita kalian bisa saja tidak seberapa laku di platform ini. Jadi itu kekurangannya, yaitu yang pertama adalah kolom pembaca lebih kecil daripada platform yang sudah lama tadi, yaitu Mengatun atau Noveltun. Terus yang kedua adalah harga buka chapter yang mahal, seperti itu. Kemudian kita masuk ke platform yang berikutnya, yaitu Goodnovel. Goodnovel ini memiliki kelebihan, yaitu ketika kalian mendapatkan kontrak eksklusif, kalian akan mendapatkan jaminan penghasilan. Meskipun mungkin pada akhirnya nanti novel kalian itu tidak begitu mendapatkan pembaca, tetapi kalian akan tetap mendapatkan penghasilan. Dan penghasilannya itu tidak hanya dari reward kontrak, tetapi bisa juga dapat dari reward daily update dan juga bagi hasil buka koin jika kalian menerapkan mengunci bab di novel kalian. Kemudian keuntungan jika kalian mendapatkan kontrak non eksklusif adalah kalian bisa mendapatkan penghasilan lewat bagi hasil buka koin, sekaligus kalian juga bisa menayangkan novel kalian ke platform lain. Ini keuntungannya Goodnovel. Untuk eksklusif kalian bisa mendapatkan garansi penghasilan. Kemudian kalau kontrak non eksklusif kalian bisa menempatkan novel kalian di platform-platform lain. Terus kekurangan menulis di Goodnovel itu apa? Yang pertama, sistem pengajuan kontrak eksklusif itu yang terbilang cukup sulit. Jadi ada banyak sekali penulis-penulis yang ketika meng-apply untuk meminta mendaftar kontrak eksklusif itu ternyata ditolak, teman-teman. Yang menentukan lolos atau tidaknya sebuah kontrak eksklusif itu adalah editor pusat. Jadi bukan editor di mana kalian mendaftar. Ada tuh editor yang dari Indonesia, ada juga editor pusat. Nah, yang menentukan karya kalian itu diterima atau ditolak dari kontrak eksklusif itu adalah editor pusat. Dan menurut kabar yang beredar, sangat sulit sekali atau terbilang sulit untuk mendapatkan sebuah kontrak eksklusif, meskipun sudah ada banyak sekali penulis-penulis dari Indonesia yang juga mendapatkan kontrak eksklusif. Terus kemudian kekurangan yang kedua dari Goodnovel adalah ketika kalian mendapatkan kontrak non eksklusif, kalian hanya mendapatkan satu sumber penghasilan saja, yaitu dari buka koin. Sementara itu, jika novel kalian tidak begitu mendapatkan pembaca, maka kalian juga akan mendapatkan reward yang cukup kecil. Terus kekurangan yang berikutnya adalah harga buka koin di Goodnovel yang terbilang juga mahal. Jadi harga koinnya itu kalau nggak salah satu koin itu sama dengan Rp150. Sementara untuk membuka satu chapter itu kadang dibutuhkan 9 koin, 10 koin, kadang bisa juga 15 koin. Kita ambil contoh misalnya satu chapter itu dihargai 10 koin, maka satu chapter itu setara dengan Rp1.500. Jika 15 koin maka lebih dari 1.500. Jika 20 koin maka itu artinya sama dengan Rp3.000 untuk membuka satu bab. Dan ini bisa jadi terlalu mahal untuk beberapa pembaca di Indonesia. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang tadi itu, jika eksklusif kalian mendapatkan garansi pendapatan, dan kelemahannya untuk kontrak eksklusif pengajuannya terbilang cukup sulit, dan untuk kontrak non eksklusif kalian hanya mendapatkan
penghasilan dari satu sumber, terus kemudian harga buka koinnya juga terbilang sangat mahal. Kita lanjut ke platform berikutnya, yaitu platform cuitan. Platform cuitan ini masih cukup baru, di mana penggunanya juga masih sekitaran di angka 5.000 pengguna. Terus kelebihan di platform cuitan ini, reward yang diberikan kepada penulis itu cukup besar teman-teman, di mana satu view untuk novel itu dihargai sampai dengan Rp5. Dikonversi ke dalam rupiah itu sama dengan Rp5. Jadi kalian mendapatkan satu view saja untuk episode di novel kalian, itu kalian mendapatkan reward sebanyak Rp5. Kemudian untuk quotes, satu view untuk quotes itu kalian dihargai sama dengan Rp3, dan ini merupakan reward yang cukup banyak menurut saya karena dibandingkan dengan platform-platform lain. Itu kelebihan yang pertama, yaitu rewardnya yang tinggi. Terus kemudian kelebihan yang berikutnya adalah penarikan withdraw saldonya itu terbilang cukup rendah. Beberapa platform lain itu minimal saldo yang bisa ditarik itu bernilai jutaan, tetapi kalau di cuitan itu minimal bisa ditarik itu hanya bernilai 10.000. Jadi kalau kalian memiliki saldo 10.000 di akun cuitan kalian, kalian bisa langsung menarik saldo tersebut. Jadi ini cukup menguntungkan karena saldo sekecil apapun, misalnya cuma 20.000, 30.000, kalian bisa melakukan penarikan. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kekurangan dari platform cuitan ini adalah yang pertama, tentunya kalian akan mendapatkan pembaca yang tidak begitu banyak karena penggunanya memang masih cukup sedikit. Terus kemudian kekurangan yang berikutnya adalah ternyata jumlah batas penarikan di platform cuitan itu hanya sekitar 500.000 per bulan teman-teman. Jadi misal ada kasus kalian dalam waktu 1 bulan dari jumlah view novel dan juga jumlah view quote, kalian mendapatkan saldo senilai Rp1.000.000, maka kalian hanya bisa menarik sebanyak 500.000 saja, karena di cuitan itu dibatasi penarikannya hanya sampai 500.000. Meskipun dana 1 juta ini, lebihan yang 500.000 ini tidak hangus, hanya tertunda di aplikasi. Tetapi kemudian jika kalian bulan berikutnya mendapatkan 2 juta, berarti kan kalian memiliki saldo 2,5 juta, dan yang bisa ditarik juga hanya 500.000 seperti itu. Kabarnya ini masih sementara, bisa jadi ada kemungkinan nanti cuitan akan melakukan upgrade di mana jumlah maksimal withdraw bisa lebih dari 500.000. Tapi untuk sampai saat ini jumlah maksimal penarikan di cuitan itu hanya mencapai 500.000 teman-teman. Jadi itu kelebihan dan kekurangan masing-masing platform menulis novel online. Kalian bisa menyimpulkan sendiri atau menentukan sendiri kira-kira di platform mana yang akan kalian pilih sebagai tempat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.